Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan, Program Profesional Institut Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Uh, saya di sini akan menjelaskan menjelaskan laporan pendahuluan dengan virus HIV. Yang pertama itu ada definisi HIV. HIV itu adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. HIV menyerang salah satu jenis dari sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. Kemudian untuk klasifikasinya, yang pertama itu ada stadium awal, itu tanpa gejala, kemudian stadium ringan, stadium 2 itu stadium ringan, kemudian stadium 3 itu stadium lanjut, dan stadium 4 itu stadium parah. Untuk etiologi HIV dianggap sebagai virus penyebab AIDS. Virus ini termasuk dalam retrovirus, anggota subfamili Lentivirenia. Ciri khas morfologi untuk yang unik dari HIV adalah adanya nukleoid yang berbentuk silindris dalam virion matur. Untuk manifestasi klinisnya ada dua, yaitu ada gejala mayor dan gejala minor. Untuk gejala mayor yaitu berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan, diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan, kemudian demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan, kemudian penurunan kesadaran dan gangguan neurologis, kemudian demensia. Untuk gejala minor ada batuk menetap lebih dari 1 bulan, dermatitis generalisata, kemudian yang ketiga adanya herpes zoster multisegmental dan herpes zoster berulang, kemudian ada candidias oropharyngeal, kemudian ada herpes simplex kronis dan progresif, dan limfadenopati generalisata, kemudian ada retinitis virus cynomegalo. Kemudian ada selanjutnya ada pathway-nya yaitu virus HIV masuk ke permukaan limfosit CD4, kemudian menyebar ke seluruh tubuh dan organ limfosit. Kemudian penurunan jumlah limfosit CD4, kemudian imunosupresi, kemudian terjadi risiko infeksi. Dari imunosupresi itu menyerang sistem respirasi, kemudian penurunan otot pernapasan, dan terjadi ketidakefektifan jalan napas. Kemudian ada metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh itu yang terganggu sistem pencernaan, kemudian terjadi diare. Untuk pemeriksaan penunjang yaitu ada yang pertama itu serologis, kemudian histologis, dan neurologis, dan sinar X dada. Nah, untuk penata laksananya yaitu ada ARV atau antiretrovirus. Untuk komplikasinya yaitu ada TBC atau tuberkulosis,
kemudian infeksi herpes, kemudian ada tipes dan gagal ginjal. Kemudian ada radang kulit dan radang selaput otak, meningitis, ada penyakit neurologis, kemudian kanker. Untuk diagnosa yang sering muncul yaitu yang pertama itu ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan penurunan keletihan otot pernapasan. Kemudian ada diare berhubungan dengan iritasi gastrointestinal. Kemudian ada resiko infeksi ditandai dengan leukopenia. Baiklah, itu tadi penjelasan laporan pendahuluan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.